tapi bisa kok, Heeh, heeh. bisa kok gitu kan. Iya, itu kalau Apa yang lain bisa? kalau bagian itu kita sepakat itu harus kita apresiasi. Jadi Betul. Makanya dari sekarang sadar ketika sampai kemudian memutuskan untuk tidak lagi memecahkan kepala batunya sendiri seperti itu ya. Itu yang betul. harus ini. Ditambah Tapi lagi yang memang lalu-lalu ditambah lagi memang Ibu Fani ini kan mengajak antisipasi kepada para pelajar, pemuda segala macam. Saya tertarik karena memang ya saya berpikir juga, wah ini bibit-bibit seperti ini yang harus diselamatkan gitu. Jangan sampai akhlaknya, moralnya dan segala macam itu tercemar lagi kayak gitu. iya. Karena memang dari sini, dari bibit-bibit mereka ini kita yang nanti generasi akan datang yang bisa membangun negara ini. Iya. Oke, terima kasih Bang Budi atas Terima kasih, terima sharingnya kasih. yang berharga banget nih buat kita terutama buat teman-teman yang belum masih dalam proses pencarian jati diri kata-kata orang-orang seperti itu ya. Jadi Gitu. jangan sampai kenal boleh tapi digaulin jangan seperti itu ya. Kalau Jangan sampai kenal juga. Kalau saya ini ada satu lagi ya, saya lupa juga. Jadi saya berpikir juga ketika di dalam itu masa menjalani itu saya teman-teman yang berkaitan dengan itu, dengan barang haram itu, saya delete, saya blok dan segala macamnya, nggak ada lagi itu. Kenal Nggak dalam chat, pengertian mungkin. ini Bang. Yang kumaksud kenal itu kenal narkobanya dalam kaitan pengetahuan kita bahwa ini loh jenis narkoba ini efeknya seperti ini yang seperti Abang kasih tahu tadi seperti itu, bukan kenal buat pakainya. Ya tapi kalau bisa titik aja udah, kalau narkoba itu titik udah nggak boleh gitu, nggak perlu tahu. Iya. Justru kalau pengen tahu malah pengen tahu lebih lanjut. Ini Iya, apa sih? malah dikilik-kilik ya Bang ya. Iya, ini ganja katanya fly, kayak gimana sih? Gitu kan? Ini Iya, seperti ini katanya Inek bikin ini. Ah masa sih? Akhirnya di situ. iya. Gitu. Berarti Justru emang bener-bener narkoba udah stop lah gitu. nggak usah kenal, nggak usah pokoknya jangan sampai deh tahu itu, gitu aja udah. Iya. Oke. Gitu aja. Abang Ini makasih narkoba, sekali udah lagi ya. jangan gitu. Nah gitu. Iya, terima kasih Bang Mudi. Nanti Sama-sama. kita lanjutin lagi nih ngobrolnya nih. Boleh. Siap. Jadi Siap. kita coba beralih dulu nih ke Bang Yudi Ebram. Kita sapa dulu sama-sama nih. Halo. Iya, Bang Yudi. Halo. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Wih, kinclong banget nih hari ini nih. Gimana? Iya, semangat Bahasa ya. Palembang tuh. Bahasa Palembang atau Jakarta ini? Indonesia. Bebas aja sih. Nah. Karena ini Palembang, gitu kalau. Gitu, Phil. rata-rata sih Palembang, tapi ada beberapa teman-teman yang dari Jakarta juga kan, seperti itu. Jadi, ya, berarti kita Indonesia Pak ya? Biar ngerti ya. Indonesia baik boleh. Tapi Atau Palembang aja. Sip. Palembang aja. Ya. Lanjut. Bang Yudi ini kan kita kenal selain tokoh pemuda Sumsel juga politisi muda ya Bang ya? Lah setengah tua kalau sekarang. Setengah tua sekarang, STW ya. Iya, tapi setidaknya kan jiwanya tetap muda, pergaulannya tetap milenial kan. Nah, barangkali asal jauh dari narkoba. Itu harus. Nah, jadi kita pengen ini juga nih Bang, pengen tahu, pengen dengar apa sih buah pemikiran dari Bang Yudi sebagai tokoh pemuda di Sumsel, gimana sih melihat fenomena penyalahgunaan narkoba di Sumatera Selatan ini seperti itu. Silakan, Bang. Oke, dengan Bang Arya ya. Iya. Oke, terima kasih. Ini salam hormat juga buat mungkin yang sudah hadir. Kalau kita lihat di sini mungkin ada dari BNN Provinsi, kemudian Dirres Narkoba, Dinas Pendidikan, kemudian teman-teman dari GAN, Sumsel, aktivis narkoba yang kita lihat semakin banyak gebrakannya, alhamdulillah.
didukung oleh Polda maupun BNN Provinsi Sumsel, kita sangat apresiasi karena saya pribadi mempunyai pengalaman yang kurang baik masalah narkoba ini sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu, di mana saya masih menjabat ketua partai saat itu dengan pergaulan yang mungkin kita tidak pernah batasi, sehingga terjadilah pernah ada satu kejadian yang membuat ya karir saya juga agak tersendat. Jadi ini membuat saya terpacu untuk hal tersebut tidak terjadi lagi dengan rekan-rekan sekalian, dan tentunya saya sangat miris karena hampir seluruh, ya kita tahu dulu itu para politisi, ya teman-teman kita juga sangat berdekatan dengan kehidupan yang ya dalam tanda kutip, karena tentunya kita itu berada di lapangan, mempunyai kebutuhan fisik yang mungkin bisa berhari-hari juga di lapangan. Itu sebenarnya motivasinya awalnya cuma sekedar sebagai doping, tetapi doping yang salah. Jadi tentunya kita sangat berharap masyarakat khususnya, kemudian Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Sumsel dan BNN Provinsi Sumsel, ini semakin aktif, semakin giat untuk memberantas narkoba ini dari hulu sampai ke hilir. Dan tentunya kita siap membantu, mendukung sepenuhnya. Dan untuk Dan Sumsel, kita harapkan untuk terus konsisten. Jangan ada loyo, tetap semangat dalam suasana kemerdekaan ini juga. Begitu Bung Arya, mungkin ada lagi yang bisa dibantu sharing? Iya. Selain ini nih Bang, Suaranya gimana? kalau suara saya jelas ya? Kalau suara Bang Yudi, Jelas. ya suara Bang Yudi menggelegar di sini. Sesuai semangatnya yang menggelora. Iya. Ya? Berarti Jadi emang agak dikecilin dikit. Enggak. Enakan kayak gini kok. Jadi lebih jelas di semua. Jadi dari awalnya salah kaprah motivasi ya Bang ya. Iya, dan yang paling penting adalah kita harus menghindari atmosfer atau teman-teman, ataupun kita melihat ada teman-teman kita yang memakai, ya kita berusaha untuk menasihatinya, tetapi kalau tidak ya hindari, karena terkadang kita berdekatan itu mempunyai potensi yang sangat berbahaya, karena pada saat mungkin kita dalam satu ruangan atau dalam satu kendaraan yang kita tidak apa-apa, tetapi teman tersebut membawa sesuatu, dan pasti kita akan terlibat di dalamnya. Jadi hindari, jauhi, jangan pernah kenal kalau bisa, kalaupun kenal ya terus untuk berkonsultasi dengan yang sudah berpengalaman. Nah, jadi gini Bang, boleh juga nih kita sharing pendapatnya juga sebagai sebagai politisi seperti itu. Kita pengen ini juga nih, siapa tahu ada yang bisa kita diskusikan barangkali di sini. Sebenarnya arah kebijakan yang pas untuk seperti BNN, polisi, dan instansi-instansi lainnya untuk bergerak itu sebenarnya arah kebijakan yang bagus yang ini dari pemerintah seperti apa sih Bang? Oke. Jadi dalam waktu dekat ini mungkin saya mempunyai pemikiran dan gagasan yang juga sudah saya bicarakan dengan Fani selaku Ketua GAN, dan juga Pak Brigjen Joko selaku Ketua BNN Provinsi, itu bahwa kita itu dalam hal untuk merehab atau panti rehabilitasi yang ada ini ditambahin atau dikemas juga dengan pelatihan kerja, seperti mungkin kita bisa bekerja sama dengan BLK ataupun juga mempunyai program-program khusus. Karena yang saya tahu setelah saya melakukan tinjauan di lapangan, semua panti rehabilitasi itu hanya sebagai tempat untuk berkonsuling atau melakukan semacam konsultasi psikologi, tetapi tidak ada di mana ada pelatihan
kerja atau mungkin keterampilan, sehingga mereka yang sudah direhab itu mempunyai kemampuan, mempunyai dasar, mempunyai keterampilan, sehingga pada saat setelah selesai rehabilitasi mereka itu bisa menerapkan keterampilannya itu untuk mencari uang, karena hampir 90% para pelaku, bukan pengguna ya, para pelaku misalkan dia itu bandar kecil sampai ke bandar besar itu ya semata-mata karena mencari nafkah, mencari uang. Jadi di sini pemerintah juga harus lebih memikirkan aspek tersebut, bukan hanya memberantas narkobanya saja, tetapi ada aspek efek yang lain yang disebabkan oleh tingkat ekonomi, kemudian susah mencari kerja, lapangan kerja yang sulit, sehingga mereka tidak ada alternatif menjadi jalan pintas ialah menjual barang terlarang tersebut. Jadi saya ingin fokus khususnya di Provinsi Sumsel dan Kota Palembang ini ingin membuat suatu program yang kita usulkan ke BNN Provinsi Sumsel, mungkin juga nanti di Polda Sumsel, ini bahwa ada korelasi antara panti rehab dengan BLK, atau kita membuat suatu pelatihan khusus. Dan kita harapkan sehingga mereka tidak lagi mempunyai keinginan untuk melakukan transaksi maupun bisnis di barang haram tersebut. Karena kita lihat juga fenomena di mana mereka setelah keluar dari penjara, setelah keluar dari panti rehabilitasi, ya hampir rata-rata mereka mengulanginya lagi. Dan tentunya kadang-kadang mereka malah lebih besar lagi, karena dianggapnya panti rehab maupun penjara itu sekolah buat mereka untuk meningkatkan status menjadi dari bandar kecil menjadi bandar menengah dan lain sebagainya. Dan ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah, juga bukan hanya BNN, bukan hanya Polda, tetapi pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya. Begitu Mas Arya. Iya, siap. Jadi panti ini yang harus kita maksimalkan perannya juga ya, seperti itu ya Mas ya. Betul. Iya. Jadi jangan sampai nanti nih polisi udah menangkap, masuk penjara seperti yang Bang Yudi tadi bilang, betul. Malah justru jadi malah mereka meningkat. Iya, jadi prestis tersendiri buat mereka, betul. Dari bandar kecil yang tadi yang receh-receh istilahnya, kemudian malah setelah masuk penjara jadi naik kelas gitu ya. Iya betul. Iya. Karena mereka tidak ada keterampilan yang dilatih. Iya, karena pelaku ini bukan ada juga. Jadi nggak semua pelaku itu melakukan itu atas tindakan sadar, tapi keterpaksaan seperti itu ya. Betul. Ya. Nah, yang terpaksa ya, inilah yang kita bilang sebenarnya korban ya. Mencari nafkah. Jadi korban penyalahgunaan narkoba ini sebenarnya bukan cuma pemakai, tapi juga pengedar juga ada yang jadi korban sebenarnya ya. Betul. Jadi azas keadilan juga harus diterapkan seperti itu barangkali ya. Jadi yang direhab bukan cuma yang menjadi perhatian, bukan cuma para pemakai, tapi pengedar-pengedar kecil ini juga harus dilihat aspek sosial kenapa dia melakukan itu seperti barangkali ya. Iya. Terima kasih Bang Yudi. Ini kita coba ini ya. Nanti kita ada tanya jawab nih Bang Yudi. Jangan kemana-mana dulu. Terus ini dulu ya bersama-sama kita ya. Iya. Untuk BNN dan GAN. Iya. Jadi sebelum masuk ke tanya jawab nih Bang, dan peserta-peserta lain juga ya. Jadi kita coba mau dengar juga nih dari dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, tapi sepertinya belum bisa hadir karena ada kegiatan tadi ya, ada paskibra apa seperti itu. Nah, kita coba ini dulu, kita skip dulu, kita coba beralih ke Pak Direktur Res Narkoba nih. Pak Dir, Pak Heri Istu, masih bersama kita kah?
Ya Pak, Iya, asih Mas. masih ya. Iya nih, Pak Dir, kita juga mau ini nih sharing, mau terima sharing dari pemikiran-pemikiran Pak Dir, pengalaman dalam selama menghadapi dan ini juga dalam hal pemberantasan lah ini Pak ya. Pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Sumatera Selatan khususnya. Jadi apa yang sudah dilakukan dan sebenarnya yang lebih penting lagi bagaimana ke depan kita menghadapi narkoba ini. Kita sudah sepakat nih, kita keroyok nih narkoba nih. Tapi adakah pikiran-pikiran yang lebih tajam lagi yang mungkin bisa kita diskusikan di forum ini? Waktunya kami persilakan Pak Heri. Terima kasih. Ya, saya kira terima kasih. Selamat siang Pak Jenderal Pak Joko, Kepala BNN. Terima kasih sebagai fasilitator tadi. Kami tentunya dari Polda Sumsel ya kembali menyampaikan bahwa kita kemarin pada acara sebelumnya, kita sebelum membentuk forum komunitas virtual Mampedega Bersinar, kita sudah bersepakat ya bahwa situasi yang terjadi di Sumsel ini sebenarnya kita ketahui data yang dari hasil ini yang nggak boleh disembunyikan, data hasil dari penelitian BNN bersama LIPI, karena tiap tahun tuh dia diteliti namanya angka prevalensi. Angka prevalensi ini adalah jumlah pengguna di suatu wilayah pada periode tertentu dari kelompok penduduk Indonesia yang berusia 15 sampai 64. Jadi kalau hasil penelitian nasional itu 2,4%. Nah, sementara di Provinsi Sumsel sendiri ternyata hasilnya di nasional itu adalah 5%. Artinya 2 kali lipat dari situasi yang di nasional. 5% itu artinya apa? Dari 10.000 warga Sumsel ternyata ada 500 diantaranya terpapar narkoba. Nah, tentunya itu adalah persoalan besar yang harus kita keroyok. Itulah pemikiran kenapa ada istilah keroyokan terhadap narkoba. Karena kami yakin BNN maupun Polda sendiri tidak mungkin menangani masalah itu kalau tidak sampai ke akar-akarnya. Kalau di bidang kami di Polda Sumsel ini memang heavy-nya adalah pemberantasan atau kita melakukan namanya supply reduction. Jadi kita menangkapi namanya pengedar maupun pengguna. Namun di tupoksi kami juga itu ada namanya juga kita ini adalah melakukan juga binluh. Meskipun binluh sekarang ini tidak lagi dari Subdit, namun sudah ada di Binmas. Nah, karena itu kami terus melakukan edukasi di musim pandemik ini tidak mungkin lagi dengan tatap muka, maka kami menggagas namanya lah kita buat namanya forum komunitas virtual. Nah, dengan Indonesia ini berdasarkan latar belakang tadi, ya kita bekerja bersama-sama. Jadi mengapa Indonesia menjadi bangsa narkoba? Saya kira kita sudah melihat tangkapan yang bertonton ini karena memang di musim pandemik ini narkoba ini salah satu yang menjadi favorit para ya orang-orang yang memanfaatkan situasi dengan harga yang dengan kepepet, bahasa kita bukan kepepet sebenarnya, melakukan upaya-upaya yang jalan pintas. Tapi mereka nggak sadar bahwa mereka akan juga menjadi bagian dari sindikat. Ya, artinya mereka juga sebagai akan habis karena di kami strateginya adalah kita juga melakukan pemiskinan. Jadi kita melakukan TPPU. Jadi memang di situasi di Sumsel ini adalah strategis karena kita banyak alternatif entry point-nya, baik melalui bandara, ada melalui sungai atau laut, yang kemarin Sungsang maupun penangkapan di Banyuasin, mungkin kita pernah lihat video kapal hantu yang ngebut itu indikasinya adalah pengedar narkoba. Terus di Indonesia memang lucu, ada namanya istilah upaya hukum yang berulang. Jadi namanya kepastian hukum masih kurang. Jadi makanya mereka tetap melakukan aktivitasnya sekalipun di dalam penjara. Jadi tadi saya menyikapi dari yang disampaikan oleh beberapa narasumber tadi,
Saya yang menyoroti bahwa memang kalau melihat begitu kita perlu namanya kerjasama semua pihak dari semua leading sektor untuk mengeroyok ini, terutama di Sumsel yang 5% tadi. 5% itu angka yang paling tinggi, sangat tinggi. Tentunya nggak mungkin nggak sanggup BNN sendiri maupun kami Polda untuk melakukannya. Kita perlu stakeholder yang lain. Siapa? Ya penggiat, ya pemerintah daerah seperti yang disampaikan oleh Mas Yudi tadi, menggandeng dari semua stakeholder, termasuk ada juga yang bagian yang strategi yang berikutnya adalah demand reduction tadi, mengurangi demand. Mengurangi demand dengan cara apa? Kalau di Polda, kami dan di BNN, kita selalu menggaung-gaungkan namanya tim asesmen terpadu. Jadi kita berusaha memilah mana itu namanya bandar, mana itu pecandu, mana itu pengguna yang biasa atau korban penyalahguna. Nah, kalau memang dia ternyata adalah pelaku tidak pidana sekaligus pecandu, kita bisa melakukan rehab, tetap bisa kita upayakan rehab, tapi itu adalah di dalam penjara. Namun kalau dia murni pengguna dan korban penyalahguna, kan akan kita obati. Dengan diobati itu dengan kandung maksud nanti angka prevalensi akan menurun. Jadi mereka disembuhkan, maka mereka bisa melakukan fungsi sosialnya seperti semula. Nah, apa yang dilakukan di rehabilitasi saya kira nanti dari Kepala BNN, Pak Brigjen Joko akan bisa menyampaikannya. Tapi yang jelas memang seperti yang kita laksanakan di Polda Sumsel ini, kita saat ini dengan getol-getolnya melakukan namanya giat pembentukan kampung tangguh anti narkoba. Nah, ini kampung tangguh anti narkoba kalau diistilahkan ini menjadi keroyokan lawan narkoba juga. Artinya apa? Dengan program kampung tangguh anti narkoba ini diharapkan masyarakat memiliki lingkungan yang tangguh dari baik ancaman COVID, kriminal maupun beredaran penyalahgunaan narkoba. Ini sangat kita bisa bersinergi berprogram bersama dengan BNN yang kebetulan ada program juga namanya Desa Bersinar. Jadi di kami di BNN sudah membuat di Polda Sumsel ini sudah menunjuk jajaran membentuk 17 kampung tangguh anti narkoba. Sebentar. Maaf interupsi. Jadi kita sudah membentuk, tiap Polres itu membentuk kampung tangguh anti narkoba. Apa itu kampung tangguh anti narkoba? Adalah kita yang kita laksanakan adalah daerah-daerah rawan. Daerah rawan terhadap peredaran narkoba. Apa itu kriterianya? Daerah rawan ini kriterianya minimal adalah satu, banyaknya peredaran di sana. Yang kedua, ya ada bandar, ada produsen. Ada produsen juga seperti contoh di kampung kemarin di Tangga Buntung itu ada produksi inek ya secara manual pakai palu. Kemudian di wilayah Kampung Baru ada produksi inek pakai namanya pakai dongkrak dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa daerah tersebut sangat rawan. Kemudian di wilayah-wilayah lain seperti di Surolangun, Muratara itu adalah juga demikian. Itu daerah kayak Texas itu dia masuk di daerah jembatan, ternyata masyarakat sana sangat mendukung mereka, itu yang jadi kita harus keroyok mereka. Termasuk di wilayah kemarin di Patok Besi. Patok Besi itu rawan karena di sana seperti lokalisasi juga yang notabene itu juga ada seperti bar yang digunakan untuk diskotik. Nah, tempat-tempat itulah yang kita harus melakukan keroyokan semua. Siapa yang melakukan intervensi itu? Selain dari kami Polda juga kita berharap ya, selain Babinsa untuk melakukan pengawasan ya. Setelah kita membentuk kampung tangguh itu, kita harus namanya mengisi. Mengisinya dengan apa? Ya menjaga kampung itu agar tidak kembali ke kalau istilah Pak Kepala BNN itu menjadi merah lagi. Maka kita harus isi dengan apa? Dengan melakukan kunjungan, melakukan edukasi secara digital maupun kunjungan ke sana, atau melakukan ya sedikit dialog lah. Atau kalau perlu ya kita melakukan kampanye-kampanye yang tentunya diharapkan agar kampung tangguh tadi yang kita bentuk terus tetap mereka menjadi kampung tangguh, tidak kembali menjadi kampung yang merah lagi. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Jadi kami menyampaikan bahwa 5% dari angka prevensi ini wajib kita keroyok semua. Jadi kita wajib kita lakukan keroyokan. Sekalipun kami sudah melakukan upaya, kita membentuk namanya kampung tangguh anti narkoba, dan kita harapkan
peran dari semuanya stakeholder, termasuk BNN, termasuk juga aparat pemda, termasuk penggiat anti narkoba, pemerhati dan lain-lain, untuk mengeroyok namanya kampung tangguh anti narkoba yang sudah dibuat. Demikian juga yang belum dari rawan, nah tentunya kita perlu peran serta masyarakat untuk berani melapor, karena terakhir kita dapat 1 kilo itu adalah dari laporan masyarakat. Masyarakat sekarang banyak ke IG saya, langsung Pak di daerah sini ada nama bandar ini, di daerah sini ini. Nah ini yang kita harapkan. Jadi masyarakat itu sekalian ya, kalau untuk kunci narkoba memang perlu dari dukungan dari masyarakat, terutama ya kita harus pertama paling jelas ya adalah kita harus peduli dan mau berbuat sesuatu. Berbuat sesuatunya dengan skala kecil ya kita menjauhi wilayah itu. Yang kedua, kita juga bisa melakukan namanya melapor, berani melapor tadi. Jadi kembali memang narkoba ini kuncinya seperti kata Pak Yudi tadi ya, saya kira Pak Yudi maupun dari narasumber yang lain, Pak Hedi Power Sleeve maupun dari Pak Hedi yang kalau Pak Yudi bilang doping, kalau Mas Hedi itu inspirasi, memang semuanya itulah seperti itu, kreatif, tapi kreatifnya sehari berikutnya nggak kreatif lagi. Itu yang harus kita bawa itu, terutama untuk adik-adik kita ya. Jadi testimoni dari teman-teman yang sudah narasumber kita itu, jadikanlah jadi pembelajaran. Kita nggak perlu kenal, cukup kenal dari literasi digital saja. Kita tahu bahwa narkoba itu sudah demikian merusak dari semua orang-orang yang kita sudah contohkan tadi. Kalau kami dulu kita di Polri ini, di Polda Sumsel ada namanya program pengakuan desa. Kita juga membuat namanya program Mang P3 Zero, artinya jerah. Kita bawa para polisi-polisi yang pernah memakai narkoba ke testimoni, ke penjara. Di situ ada anggota polisi kena 14 tahun dan lain-lain. Kita tunjukkan bahwa kalau kita terus-terusan masuk penjara, kemudian kita bawa juga kita tempat bersyukur. Kalau penjara nanti kamu nggak punya kerjaan, kita bawa ke Kuli Panggul, kita bawa juga ke tempat PPA sampah. Mereka menghayati, oh ternyata profesi saya lebih beruntung daripada saya Kuli Panggul yang 1 truk itu hanya dapat 5.000. 1 truk itu 1 ton tuh dibagi rame-rame, dia hanya dapat 10.000 sampai 15.000. Paling banter 15.000. Itu harus mengangkat bersak-sak demikian juga dengan sampah. Saya kira demikian. Kemudian kita bawa juga rekan-rekan yang pengakuan dosa itu, kita bawa ke kuburan. Bahwa kalau tidak, kita bawa ke Renaldi Bahar dulu. Bahwa kalau terus kamu pakai narkoba, ya adik-adik semuanya, kalau terus pakai narkoba, kalian akan menjadi gila. Betul itu, karena apa? Narkoba itu ya merusak otak dan bersifatnya semi permanen. Nanti karena itu kalau hilangnya tuh perlu proses, ya. Jadi perlu proses yang lama, itu makan energi. Ya, kalau anak-anak adik-adik ya yang misalkan kena saat kelas 3 SMA misalkan atau kelas berapa, itu akan pulihnya itu setelah berapa tahun, setahun 2 tahun, terlanjur tertinggal dari kawan-kawannya, bisa juga 3 tahun lebih. Saya kira demikian. Kemudian kita bawa juga teman-teman tuh ke mana? Ke kuburan. Di situ kita tulis nama-nama orang yang anggota-anggota kita itu untuk melihat kuburan. Bahwa di kuburan ini nanti kamu ujungnya demikian loh. Bahwa kamu nanti suatu hari pasti mati. Tinggal matinya bagaimana? Mati yang baik atau mati pada saat kamu teler. Itu namanya bukan husnul khotimah. Tentunya kita akan, nanti kalau kamu mati nanti mau jadi apa? Itu sudah kita sampaikan. Jadi memang rehab yang kita laksanakan tersebut, dari 263 itu 30 orang yang gugur ya, jadi itu cukup berhasil yang belum diduplikasi. Jadi memang kuncinya untuk mengatasi narkoba tentunya tadi benar kata Mas Yudi tadi ya, kita harus menjauhi atmosfer tadi ya, atmosfer potensi terpapar dari narkoba. Kemudian teman itu ibaratnya seperti cermin teman-teman. Jadi adik-adik yang SMA, kalau kita lihat cermin, itulah gambaran kita. Teman itu seperti itu. Kalau zaman dulu kita lihat, misalkan ya, kita punya idola. Teman itu bisa jadi idola. Kita mengidolakan Superman. Kalau kita jadi Superman, kita sampai pakai namanya sarung. Kemudian kita pakai celana dalam juga di luar. Seperti itulah. Semua yang dari idola itu kita tiru. Itulah sebenarnya. Sama dengan cermin juga. Kalau kita di situ cerminnya jelek, ya kita akan seperti jelek. Tapi kalau cerminnya kita pakai peci, kita akan seperti peci terus.
Jadi saya kira demikian kuncinya. Jadi menurut saya pandai-pandailah memilih teman, dan benar kalau jadi kami ilmu polisi intelijen, kalau tidak bisa mempengaruhi suatu situasi seperti atmosfer tadi narkoba, kita harus menghindar. Makanya kita sarankan teman-teman itu ya pindah lingkungan. Kemudian terkait keterampilan rehab tadi yang perlu keterampilan, memang benar kita di kampung Tangguh Narkoba memang tetap perlu dukungan dari stakeholder, terutama terkait dengan life skill, karena rehabilitasi yang istilah rehabilitasi sekarang ini adalah bahwa pecandu itu bisa pulih untuk bisa melakukan aktivitas sosialnya. Apa aktivitas sosial? Ya bisa mencari nafkah lagi, ya seperti itu. Kalau seorang ayah bisa mencari nafkah dengan apa keterampilan yang ada. Makanya mutlak namanya life skill. Tapi masukan bagus juga untuk kami mendorong dari rehab, jangan hanya psikologi, tapi juga seimbang dengan keterampilan itu. Mungkin itu Mas dari saya, nanti kurang-kurangnya saya mohon maaf, apabila salah juga saya mohon ampun. Nanti kita sambung lagi kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Dir, Dirres Narkoba Polda Sumsel ini. Memang selama ini kita kadang-kadang mencurahkan semua perhatian itu ke polisi ya Pak ya. Jadi seakan-akan tanggung jawab pemberantasan ini ya cuma di polisi, kemudian dibentuklah BNN juga. Nah, padahal sebenarnya ini adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, pada kesempatan ini Pak Joko selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Sumatera Selatan juga sudah turut serta join sama kita nih sepertinya. Kita sapa dulu Pak Joko. Pak Joko. Selamat siang, Mas. Iya, Pak Joko. Iya. Ini kita langsung aja nih ke Pak Joko. Kita siap nih dengar dua pemikirannya perihal fenomena penyalahgunaan narkoba di Sumatera Selatan, kemudian bagaimana hal-hal yang sudah dilakukan oleh BNN dan apa sih yang mau kita coba keroyokkan di narkoba ini yang sama-sama mau kita lakukan seperti itu. Monggo Pak Joko, dipersilakan waktunya. Terima kasih rekan-rekan semuanya yang saya hormati. Tentunya di kegiatan siang hari ini adalah forum yang baik dan bagus dalam rangka kita mencari bagaimana strategi yang baik, yang tepat dalam rangka mengantisipasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dalam gelap narkoba yang ada khususnya di Sumatera Selatan. Memang ini harus menjadi pemikiran dan renungan kita bersama bahwa sampai dengan saat ini Sumatera Selatan ini masih menduduki ranking 2 penyalahgunaan narkoba se-Indonesia setelah Sumatera Utara. Jadi Jakarta saja kalah sama kita. Jadi Jakarta itu kalah prevalensinya dengan kita. Saya hampir 2 bulan di sini, saya lihat bahwa untuk saat ini penyalahgunaan narkoba ini sudah banyak terjadi di pelosok-pelosok desa maupun kelurahan di wilayah Sumatera Selatan ini. Jadi kalau kita lihat ini sudah bergeser. Dulu kalau zaman kita muda itu hanya di kota saja, sekarang sudah hampir di seluruh penjuru Sumatera Selatan ini, di desa-desa ini hampir ada penyalahgunaan narkoba. Memang kalau kita lihat dari hampir 3.000 kelurahan maupun desa yang ada di Sumatera Selatan ini, itu bisa, kalau kita kategorikan dari situasi dan keadaan yang berbahaya, waspada dan siaga dan aman dengan narkoba, ini hampir posisinya banyak yang diwaspada. Jadi bahaya itu mungkin hanya 10%, nggak sampai ya 10%. Waspada itu menduduki hampir 40% dan siaga sisanya maupun aman juga sedikit, mungkin hampir 20% saja kondisi aman yang memang
desanya itu belum terjadi penyalahgunaan narkoba. Jadi ini sangat miris sekali rekan-rekan semuanya. Sementara ini kalau kita mengacu pada kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan di BNN, ini sudah kita lakukan semaksimal mungkin dari kegiatan pencegahan, pemberdayaan, kegiatan pemberantasan dan rehabilitasi, sebagaimana sesuai dengan amanat dari Undang-Undang maupun Impres tentang Rencana Aksi Nasional ya, P4GN tahun 2020. Ini sudah nomor 2 tahun 2020, ini sudah kita jabarkan dalam aktivitas kita, kegiatan kita di BNN ini. Memang ini kita tidak bisa kerja sendiri. Artinya bahwa kita harus bumikan, ya kita harus bumikan langsung sentuh ke akar-akarnya, sentuh ke sasaran bagaimana kita mengantisipasi P4GN di wilayah kita. Jadi sementara saya lihat dalam konsep untuk implementasi Impres yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini, untuk Perda Sumatera Selatan tentang P4GN ini juga belum selesai, baru adanya sinkronisasi dengan undang-undang yang di pusat. Nah, ini juga belum selesai di tahun ini, mungkin tahun ini selesai ya. Untuk di beberapa kabupaten dan kota sudah ada perdanya, juga yang lainnya juga belum. Tapi saya lihat kita dengan upaya kita untuk setiap kabupaten kota ada tidak ada BNNK, ini sudah saya lihat sudah membentuk tim terpadu P4GN yang ditangani oleh wali kota dan bupati masing-masing. Nah, ini perlu kita lakukan beberapa upaya yang sinergis, kebersamaan, bahwa kita bagaimana tadi membuat desa maupun kelurahan ini jadi bersih narkoba. Kalau dalam arti keterbatasan anggaran dan DIPA yang ada di BNN, ini kita hanya bisa memberikan pilot project di masing-masing daripada daerah. Ini adalah 18 desa bersinar yang sudah kita canangkan. Tadi ditambah lagi dengan Polda ada rencana 17 ya, 17 itu desa kampung tangguh yang akan kita lakukan. Jadi ini konsep yang kedua, untuk bagaimana tim terpadu ini melaksanakan tugas, tentunya kita sedang mengkonsepkan rencana aksi daerah. Jadi tadi kalau ada rencana aksi nasional, kita sedang mengkonsepkan rencana aksi daerah, baik provinsi maupun kota dan kabupaten. Kenapa ini harus dibuat? Kalau kita hanya membuat tim terpadu, kita hanya mencanangkan desa bersinar, tapi kita tidak buat rencana aksinya. Siapa berbuat apa, baik BNN, Polda, maupun stakeholders yang lainnya, termasuk penggiat narkoba, termasuk relawan narkoba, semua masyarakat, pemerintah sampai ke masyarakat, itu nanti dalam rencana aksi itu akan disebutkan apa tugasnya. Nah, ini kita lagi draft, kita lagi konsep, sehingga nanti dalam arti tema yang keroyokan ini bisa tahu tugas masing-masing, siapa berkoordinasi dengan siapa, dan siapa bertanggung jawab dengan siapa. Ini akan bisa kita laksanakan dengan baik. Sehingga penanganan P4GN ini akan betul-betul membumi di wilayah kita. Yang berikutnya untuk konsep desa bersinar tentunya juga ini sudah kita lakukan beberapa evaluasi di desa-desa yang sudah dilaksanakan pencanangan. Ini sudah cukup bagus. Ya, di sini semua perangkat desa sudah melaksanakan tugasnya dan sudah memasukkan dalam APBDes, ya, anggaran pembangunan desa. Ini juga sesuai dengan Permen Desa, Permendes nomor 11 kalau tidak salah tahun 2019. Ini sudah sesuai bahwa desa harus mengalokasikan dananya untuk penanganan P4GN. Jadi ini sudah jalan, termasuk beberapa desa yang sudah ada juga melibatkan CSR untuk masalah vokasi dan keterampilan tadi, ini sudah bagus. Tapi bagaimana dengan desa-desa lain? Rencana kami nanti desa-desa sudah bersinar ini kita akan membuat pilot project ini, kita akan meminta kepala desa melalui bupati atau wali kota untuk menyampaikan
memaparkan kepada kepala desa atau kepala kelurahan yang lainnya. Sehingga mereka juga bagaimana teknis tentang penerapan desa bersinar. Ini sudah kita sampaikan semuanya kepada BNK maupun kepada kepala-kepala desa yang sudah dicanangkan daerahnya untuk daerah bersinar ini. Jadi semua di situ di desa itu semua terlibat. Semua terlibat. Jadi semua kegiatan-kegiatan di sana terlibat. Dari mulai keluarga, ketahanan keluarga sampai kepada lingkungan dan semua perangkat kelembagaan masyarakat yang ada di sana juga terlibat. PKK, juga Karang Taruna, juga ada beberapa yang dari Linmas, ini semua terlibat. Sehingga nanti harapan saya berikutnya, desa-desa yang sudah nanti bertahap gradually kita canangkan, ini akan berani mendeklarasikan desanya untuk tolak narkoba. Jadi siapapun yang akan masuk daerah kami, siapapun yang akan merusak desa kami dengan narkoba akan berhadapan dengan kami semuanya. Nah, ini yang kita harapkan sehingga nantinya Sumatera Selatan secara bertahap ini akan bersih dari narkoba. Untuk yang lainnya memang beberapa permasalahan yang kita hadapi, tentunya masalah rehab. Rehab ini rencana kami kalau kita lihat daripada peraturan dalam negeri nomor 12 tahun 2019 ini tentang fasilitasi pemerintah daerah tentang P4GN. Nanti rekan-rekan coba bersama-sama dengan kami, kalau kita bangun itu rehab ini juga mungkin, tapi mungkin butuh waktu ya, terutama yang swasta itu bisa. Memang kalau ada teman-teman nanti dari CSR, dari swasta dan sebagainya bisa, tapi kita untuk kecepatan kita akan coba untuk panti rehab yang instansi pemerintah. Karena dalam peraturan itu juga salah satunya adalah pemerintah daerah, baik gubernur, wali kota maupun bupati, ini memfasilitasi juga masalah rehabilitasi. Jadi nanti kita coba minta konsepnya nanti kita bersama-sama kita pikirkan bagaimana nanti misalnya rumah sakit umum atau puskesmas itu menyediakan tempat untuk digunakan sebagai tempat rehab. Ya, tempat rehab baik medis maupun sosial. Seperti sebagaimana penanganan COVID ini. Jadi tempat-tempat ICU, tempat-tempat manapun digunakan juga untuk penanganan COVID di rumah sakit. Nah, kita akan coba itu. Kita akan sampaikan pada gubernur, pada wali kota dan ini nanti semua BNK saya sampaikan agar mencoba itu untuk mengalokasikan tempat ya dengan anggaran yang tentunya dari APBD. Nah, ini mungkin untuk percepatan untuk instansi pemerintah sehingga penanganan P4GN ini ya bersifat komprehensif. Jadi semuanya dari bidang pencegahan sampai bidang rehabilitasi ini bisa berjalan dengan baik sehingga nantinya betul-betul Sumatera Selatan ini secara cepat ya paling tidak kita bisa naik kelas lah, naik ranking. Jangan kita ranking 2 terus ya, kita paling nggak bisa ranking 3, ranking 4, bahkan ranking ke 10 mungkin ya, jangan ranking 2 terus, kita ranking 2 sementara kita harus bersama-sama, harus komitmen untuk bisa mengantisipasi narkoba di wilayah kita ini. Demikian dari saya. Mudah-mudahan menjadi buah pemikiran dari rekan-rekan semuanya untuk kita bisa diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jenderal Joko. Nih kita ini lupa ya beralih ya, ngejar waktu ya. Ini kami lihat tadi ada Pak Bupati nih, Bupati Oku Timur, Pak Linosin atau lebih akrabnya disapa dengan ini Pak Enos. Pak Enos monitor. Halo Pak Enos.
Hadir. Hadir. Nah, ini hadir nih. Iya nih Ini Pak. lagi sama Jadi BNN Oku Timur, lagi sama Pak Tambunan. iya. Tuh, Pak Tambunan. Halo Pak Tambunan, salam anti narkoba. Merdeka dulu lah. Merdeka. Merdeka dulu. Suasana Iya. Agustusan. Iya. Jadi kita udah dengar ini Pak dari pihak kepolisian, dalam hal ini diwakili oleh ini Pak Direktur Res Narkoba Pak Kompol Heri Istu, kemudian juga kita sudah dengarkan dari BNN. Nah, kita coba mau ini juga mau mendengarkan pandangan dari kepala daerah nih Pak Enos sebagai Bupati ya, Bupati Oku Timur. Tadi kan disinggung-singgung bahwa keterlibatan pemerintah itu sangat diharapkan dalam penanggulangan P4GN ini tadi. Nah, barangkali Pak Enos bisa berbagi pandangan dan pengalaman di forum ini. Kami persilahkan Pak Enos. Izin bicara Pak Ketua ini. Ya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, dan kebetulan sekali ini lagi bertemu dengan diskusi dengan Pak Tambunan sebagai Ketua BNN yang sementara ini Oku Raya masih berada di Oku Timur. Tentu program-program ke depan saya selalu ingin mendukung di belakangnya agar supaya program dari BNN ini dapat terrealisasi di masyarakat. Dikarenakan keadaan Oku Timur ini memang yang diapit oleh dua jalan lintas, baik lintas timur dan lintas Sumatera. Tinggal bagaimana caranya distribusi tentang narkoba ini dapat kita putus dengan menyadarkan bahwasanya masyarakat, salah satu contohnya sebagai MB ada di 3 jadi desa bersinar. Mungkin selebihnya boleh ditambahkan oleh Pak Tambunan. Pak Ketua, ini saya persilakan. Pak Bupati, terima kasih saudaraku. Salam hormat, salam bersinar, salam bebas narkoba. Yang kami hormati Pak Kepala BNP, Pak Joko, dan senior kami, pimpinan kami terdahulu Pak Heristu, Kombes Heristu, dan di sini mungkin ada Bu Pani juga. Halo. Ibu Pani ada. Halo. Halo. Ini. Halo. Halo. Siap, Komandan. Aku ini kecilnya besar tadi yang punya. Kayaknya punya kiwi deh. Tapi aku. Ini Bu. Salam Pak Bupati. Oh, kan nih. Komandan. Bersinar. Nah, ini dengan Pak Tambunan. Ya. Mungkin kami melaporkan dari Oku Timur. Kebetulan kami juga lagi bersama Pak Bupati, Pak Lanosin, untuk membicarakan kegiatan program ke depan dalam rangka memperkuat Kabupaten Oku Timur melawan bahaya narkoba. Salah satunya adalah penyamaan persepsi dan tindakan yang harus dilakukan untuk perang melawan narkoba. Sehingga Oku Timur ke depan bisa menjadi daerah yang bebas dari narkoba. Dimulai dari para pejabat yang terus berkomitmen, didukung dengan seluruh komponen masyarakat dan stakeholder pemangku kepentingan. Kita berharap bahwa Oku Timur tidak berkembang menjadi Kolombia kecil, ya, karena orang Oku Timur ini harus tampil ke depan untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, khususnya baik di Oku Timur, di Sumatera Selatan maupun di Indonesia. Makanya kami selalu berusaha bagaimana meningkatkan sinergi dan kolaborasi bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Oku Timur. Kami akan support secara total seluruh kegiatan-kegiatan. Kalau bahasanya Pak Komandan katanya
apapun makanannya, minumannya teh botol sostro, apapun kegiatan daerah, tujuan akhirnya ada muatan P4GN. Itulah sebagai salah satu bentuk komitmen kami di dalam rangka memerangi masalah narkotika yang ada di Sumatera Selatan, khususnya yang ada di Okut. Salam hormat, merdeka. Bu Ketua, ini dengan Enos, Bu Ani, kayaknya sinyalnya putus ini. Kayaknya sinyalnya agak, Berarti link. tapi poin-poin pentingnya udah Bu kita Ketua, mungkin tangkap. sinyal. Iya, tapi poin-poinnya sudah kita tangkap, Pak. Pokoknya setidak-tidaknya dari pemerintah daerah itu mengharapkan sama, jadinya harapan kita di sini sama bahwa kolaborasi harus ditingkatkan ke semua pihak seperti itu. Jadi semua stakeholder, pemangku kepentingan itu diharapkan berpartisipasi aktif dalam hal pemberantasan narkoba ini. Baik, terima kasih Pak Bupati dan Pak Kepala BNN Oku Timur atas pemikiran dan partisipasinya dalam forum ini. Baik, barangkali setelah ini kita coba beralih ke Pak Gunawan Fagaru. Pak Gunawan Fagaru, apakah sudah join bersama kita ini Pak Gunawan? Ya, terima kasih. Terima kasih, Mas. Lanjut Pak, langsung waktu. Ya, terima kasih banyak ini kesempatan yang diberikan sama saya. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini menarik sebetulnya. Artinya nanti saya mungkin coba share dari perspektif saya sebagai filmmaker gitu ya. Bahwa memang kalau melihat dari awal tadi saya mengikuti, ya memang selama ini sih saya lihat selalu berulang ya. Terus berulang mungkin ya ini kembali kepada perspektif saya sebagai filmmaker bahwa mungkin ada yang salah di dalam menyampaikan gitu ya, komunikasinya mungkin. Sehingga ini yang sering sekali saya kebetulan juga mengajar di perguruan tinggi gitu. Ada dulu pernah murid mahasiswa saya itu mengambil tema membuat TA-nya itu tentang bahaya narkoba. Tetapi karena komunikasinya salah, justru malah filmnya itu malah sedikit membuat orang pengen tahu tentang narkoba. Nah ini juga persoalan juga saya lihat tadi banyak yang menyampaikan bahwa ini harus dikeroyok. Memang betul harus dikeroyok, tidak bisa hanya pemerintah. Itu masyarakatnya harus diberi. Nah selama ini kita selalu kalau di film gitu ya, selalu membuat film-film tentang narkoba itu pelaku narkobanya itu langsung menjadi terdakwa. Padahal sebetulnya bisa saja banyak kemungkinan dia kenapa seperti tadi yang disampaikan, bisa karena pergaulan, bisa karena ini. Nah, saya kok melihatnya bahwa kenapa tidak keluarganya yang sedikit kita harus edukasi gitu. Ya. Karena jangan sampai anak-anak kita malah mencari tahu tentang narkoba itu, tentang narkotika itu di luar. Justru mungkin ini sudah saatnya kita membuka ruang-ruang dialog terhadap keluarga untuk menyampaikan ini. Nah, mungkin ini yang harus juga diedukasi masyarakat kita, diedukasi para orang tua itu bagaimana sih menyampaikan bahaya narkoba itu dengan tidak menghakimi, artinya dengan tidak membuat anak-anak kita menjadi terdakwa. Karena pada saat dia menjadi terdakwa, maka ada kemungkinan akan terjadi pemberontakan di dalam dirinya, dan akhirnya kemudian narkoba ini menjadi pelarian gitu ya. Tetapi kalau dibuka ruang dialog yang lebih, artinya tidak menjadikan anak-anak kita ini
sebagai terdakwa, artinya karena kita kadang-kadang ketakutan ya, nanti anak saya begini, akhirnya kita terlalu ini. Dan ini saya rasakan sebetulnya, saya di film, saya bergerak di film, lingkungan saya banyak sekali pemakai gitu ya. Tetapi ya alhamdulillah saya terhindar. Ini kenapa ini saya sharing aja. Saya terhindar dari itu karena memang ini di dalam keluarga saya itu juga menjadi dialog yang akrab untuk terus kami bicarakan tentang narkoba ini, bahayanya seperti apa, sehingga alhamdulillah ya kami sudah bisa menjauhkan diri dari itu. Tidak perlu lagi saya mencari tahu tentang narkoba itu di luar, gitu. Karena ada kemungkinan hanya karena pengen tahu, akhirnya terpengaruhnya terlalu dalam, gitu. Tapi kalau di keluarga sendiri kita sudah paham itu. Nah, perspektifnya kembali kepada film. Film itu sangat-sangat kuat sebetulnya untuk menyampaikan pesan-pesannya. Mungkin kita sama-sama tahu, saya sih kalau zaman masih SMA gitu ya, itu kalau nonton film kungfu pulang keluar itu seakan-akan saya udah jadi Jackie Chan. Nah ini juga karena kebetulan kemarin juga ada festival, artinya mensosialisasikan tentang narkoba, bahaya narkoba ini lewat film, maka perlu memang ada kehati-hatian juga di dalam menggunakan atau memanfaatkan film ini sebagai media untuk mensosialisasikan itu. Karena ada kemungkinan, ya tadi saya sampaikan bahwa mahasiswa saya ada pernah pada saat dia mempresentasikan film TA-nya malah justru ini kok malah menganjurkan orang menggunakan narkoba. Karena di film itu kalau salah menempatkan shot-shotnya bisa saja menjadi satu ajakan, bukan apa namanya meminta untuk mencegah, tetapi malah mengajak gitu. Kurang lebih gitu dari perspektif saya sebagai filmmaker, Mas. Artinya mungkin ada pola yang sekarang ini perlu kita tidak karena tadi banyak bicara tentang soal apa namanya pengaruh sehingga menurut saya memang harus dibentengi. Nah, membentengi gimana? Justru edukasinya mungkin kita balik sekarang tidak kepada anak-anak yang mungkin terancam, tetapi keluarganya yang mungkin kita educate agar dia bisa melakukan dialog-dialog yang efektif kepada keluarganya. Itu sih, Mas. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Wan Pagaru. Jadi poin yang kita tangkap di sini bahwa harus bisa memanfaatkan media apapun untuk menjadi literasi dan edukasi, jadi wadah edukasi untuk kemudian jadi benteng person to person, seperti itu Pak ya. Jadi bukan cuma orang yang bersangkutan yang diedukasi, tapi banyak pihak yang perlu diedukasi soal narkoba ini, seperti itu. Sekali lagi terima kasih Pak Gunawan. Monggo Sama-sama. Iya, jangan kemana-mana dulu. Nanti barangkali ada partisipan yang ingin bertanya ke Pak Gunawan, seperti itu ya. Siap. Nah, kita juga ada bersama kita. Duta Anti Narkoba Sumatera Selatan ini duta milenial nih Pak. Tadinya kita ada kedatangan harusnya di sesuai jadwal ini Mbak Leriva, tapi karena ada halangan tertentu kemudian diwakilkan ke Mas Juju ya. Siap Bang. Ya. Iya. Langsung aja barangkali Mas Juju untuk bisa sharing-sharing sebagai anti narkotika nih di Sumatera Selatan. Bagaimana pandangannya di soal fenomena di kaum milenial terutama seperti itu. Lanjut. Siap. Baik Bang, terima kasih buat kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya mewakilin Mbak Iva. Sebenarnya kita tuh berempat, jadi Duta Anti Narkoba Provinsi Sumatera Selatan itu ada 4, dan memang konsepnya agak diubah dari tahun 2019, jadi lebih ke
campur gitu, ada yang pelajar, ada yang mahasiswa, ada yang penggiat di sosial media seperti saya, dan ada Ibu Iva sendiri, Mbak Iva. Nah, mungkin aku lebih menyikapin aja sama dari yang pemateri nyampein tadi sebelumnya. Ya benar, narkoba itu memang bukan musuhnya hanya kepolisian gitu, tapi udah saatnya kita semua tuh melek. Nah, kayak yang Pak Dir bilang tadi, kalau ada misalnya ada merasa tetangganya ataupun mungkin ada teman-temannya yang dalam tanda kutip mungkin kalian sadar dia terlibat, atau boleh di-sharing aja ke pihak yang berwajib untuk ya kita berantas bareng-bareng sesuai yang sekarang lagi diganyangkan, yaitu dikeroyok kan. Dan kita sendiri dari Duta Anti Narkoba sebenarnya dari tahun 2019 sebelum COVID ya itu ikut dalam tanda kutip ada program khusus misalnya ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan ya bahayanya dari narkoba, karena secara kita sadar deh di lingkungan sekolah sendiri tuh udah banyak pelajar-pelajar yang mungkin awalnya dari ngerokok, ujung-ujungnya nyoba sampainya kenal yang namanya narkotika. Cuman gara-gara pandemi jadi kita agak terkendala, sekarang akhirnya sosialisasinya virtual seperti itu. Ya harapannya sih ke depannya, aneh juga sebenarnya data dari yang sekarang kita dapat itu malah pandemi ini makin tinggi juga pengguna narkotika. Berarti kan stres itu malah jadi salah digunakan. Mereka menganggap pandemi membuat stres, akhirnya pakai narkotika. Sebenarnya itu salah. Harusnya itu kan melakukan hal yang lebih kreatif lagi, bukannya malah menggantikan dengan pakai narkoba untuk tidak stres. Salah itu kan. Dan ya harapannya sih semoga tidak ada lagi dan makin berkurang seperti yang Pak BNPB Sumsel katakan tadi. Ya kalau bisa peringkatnya nurun gitu ya, nggak lagi 2 besar yang ini jadi persoalan kita bersama. Kita dari Duta Anti Narkoba berharap ya bisa lah kita mungkin manfaatkan sosial media sekarang untuk terus awareness teman-teman ataupun adik-adik pelajar yang lagi nonton juga agar ya menjauhi yang namanya narkotika, dan jangan takut kalau misalnya ada temennya atau apa langsung laporin aja ke yang pihak berwajib. Dan juga ya harapannya kan kalau sekarang kan masih di BNN untuk rehab. Nah kalau bisa sih benar kayak yang tadi disampaikan, puskesmas tuh sudah kalau bisa udah bisa memfasilitasi agar ya lebih cepat penyelesaiannya, lebih cepat penindaklanjutannya agar ya kita sama-sama bisa jadi bebas dari nama narkotika. Seperti itu aja sih dari saya, Pak. Oke, terima kasih Mas Juju. Siap. Iya, sharing-sharingnya. Artinya generasi milenial bukan cuma berani menolak kehadiran narkoba untuk dirinya, tapi juga harus berani melaporkan seperti itu ya. Kalau ada teman, kerabat, sahabat atau siapapun yang ada di lingkungan sekitarnya terpapar narkoba seperti itu ya. Iya benar. Iya. Ya sosial media dipakai, maksudnya jangan cuma buat nontonin konten, tapi kalau emang ada ya langsung DM aja, sekarang lebih mudah gitu. Iya. Dan aku nggak juga harus datang juga kan ke kantor polisi atau ke BNN ya. Jadi iya tinggal benar. Nah, mungkin ya itu tadi aja barangkali Pak Dir dan Pak Jenderal Joko nih. Mungkin Pak Bupati juga bisa memfollow up bahwa harus ada semacam hotline pengaduan seperti itu ya. Nah, iya benar. Iya, jadi ketika kita ada nih, kita sinyalir mungkin ada pengguna narkoba di daerah kita, itu bisa tinggal lapor aja, nggak jadi ini lagi ya, jadi persoalan. Iya benar. Oke, terima kasih Mas Juju atas motivasi buat kita sama-sama nih. Oke, setelah ini barangkali kita karena sesuai janji Yayasan GAN ada lomba film pendek ya, maka hari ini kita mau coba umumin
Untuk itu kita undang langsung Ketua Yayasan GAN Sumatera Selatan, Ibu Nur Pravianti Fani, untuk mengumumkan pemenang-pemenang film pendek yang sudah dikompetisikan melalui channel YouTube Yayasan GAN Sumatera Selatan. Oke, untuk waktu kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semuanya, terima kasih sudah sampai dengan saat ini setia, walaupun sinyalnya sepertinya buruk ya. Salam hormat saya untuk Pak Jenderal Joko, Kepala BNN, juga kepada Pak Dir, Rektur Reserse Narkoba Polda Sumsel, Pak Heri Istu, juga ada Pak Bupati, Pak Enos, kemudian kepada seluruh narasumber, yaitu ada undangan kita, Pak Gunawan Pagaru dari Badan Perfilman, juga dari Mas Hedi, musisi yang idola saya dari muda ya, dari waktu masih ABG, kemudian juga ada Kak Mudi yang ceritanya sangat mengesankan sekali, itu memang sangat memberikan motivasi kepada kami semua, kepada kita semua. Kemudian juga ada Bang Yudi Efram, tokoh pemuda Sumatera Selatan yang cukup menginspirasi pesan dan pesannya. Kemudian juga ada Mas Juju dan semua yang hadir pada acara ini, terutama seluruh peserta yang hadir, kemudian dari penjuru Indonesia mungkin hadir pada acara ini. Perkenalkan saya Nur Pravianti Fani atau Fani yang lebih biasa dipanggil. Terima kasih telah mengikuti acara ini. Saya berharap ini bukannya acara yang sekedar seremoni biasa, tetapi ini bisa kita lanjutkan lagi secara periodik ya, untuk mengadakan pertemuan-pertemuan seperti ini di zaman era atau di era digital seperti ini. Dan tentunya ini seperti yang dipesankan atau yang dikatakan oleh Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno, bahwa literasi digital atau dunia perfilman, atau sekarang yang lebih kita simpelkan lagi menjadi film pendek untuk sosialisasi, itu lebih mengena kepada masyarakat. Terutama tujuan dan sasaran kita mengadakan lomba ini adalah untuk menggali kemauan daripada generasi muda dalam berkreasi atau berkreativitas, terutama menjadi penyuluh anti narkoba. Kemudian saya akan mungkin langsung aja ya, karena pasti semuanya udah pada nggak sabar menunggu pengumuman ini loh. Tapi untuk diketahui bahwa kita sama-sama paham bahwa tujuannya bukan hanya semata-mata mencari pemenang, tetapi sasarannya untuk adik-adik atau remaja milenial zaman sekarang ini mengerti bagaimana bahayanya narkoba dan dengan kreasi. Dan kemudian ini adalah prestasi Sumsel, karena ini bukan hanya akan dilombakan di Sumatera Selatan, bahkan ini akan ditandingkan secara nasional. Saya mengucapkan bismillah sebelum menyanyikan. Yang menang tetap harus wise, tetap harus melanjutkan programnya atau kreasi-kreasinya. Kemudian yang belum beruntung tetap harus mencoba lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya sebutkan dari 5 ke bawah ya. 5 ke bawah, artinya 5 besar dengan urutan nomor 5, peringkat nomor 5. Dimenangkan oleh SMK 2 Prabu Mulih dengan 6.366 like dan 2.400 kali ditonton. Kemudian di peringkat 4, SMK Negeri Oku dengan 1.400 like dan 6.400 kali ditonton. Peringkat ketiga dengan 19.000 like, pemenang 3, peringkat ketiga dari SMA Negeri 1 Blitang, Oku Timur, dimenangkan oleh, sebentar, maaf tulisannya,
Peringkat ketiga dari SMA Negeri 1 Belitang Oku dengan 19.000 like dan 30.000 kali ditonton. Kemudian peringkat kedua, SMA Negeri 1 Belitang Oku Timur 27.000 like dan 29.000 kali ditonton. Dan peringkat pertama adalah SMK Negeri 1 Kluang Muba dengan 36.000 like dan 45.000 kali ditonton. Terima kasih ya. Kita beri tepuk tangan dulu dong sama-sama. Oke adik-adik, terutama ada di sini juga hadir beberapa kepala sekolah yang mewakili dari peserta yang mengikuti perlombaan ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan support kepada anak-anak pelajar. Tentu ini menjadi satu pacuan bagi anak-anak muda untuk lebih lagi meningkatkan kreasinya, lebih lagi menyadari bahwa narkoba itu benar-benar berbahaya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri dan Pak Dir dan Pak Kepala BNN, juga tadi ada Pak Bupati beserta Kepala BNN yang hadir pada acara saat ini, bahwa kita jangan takut melapor, jangan takut menolak, jangan takut mereka. Jadi jangan takut untuk jangan takut untuk direhat, jangan takut untuk melapor, jangan takut untuk menolak tentang narkoba. Jadi kami Dewan Pimpinan Daerah Yayasan Gugus Antisipasi Narkotika Nusantara Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung setiap program-program yang telah diluncurkan oleh Yayasan GAN Sumatera Selatan. Semoga apa yang menjadi tujuan atau visi misi Yayasan GAN ini dapat memberikan kontribusi kepada negara, terkhusus di Sumatera Selatan. Saya kira ini saja pengumuman, mungkin masih ada sesi lain yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu adalah tanya jawab dari semua peserta yang hadir pada acara ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua. Sekali lagi selamat kepada adik-adik yang sudah menang ya sebagai favorit ya di kompetisi film pendek yang sebenarnya film pendek itu sudah kita lombakan, tapi kita mau ini lagi biar panjang tuh. Jadi karya-karya adik-adik bisa ditonton lebih banyak karena muatannya edukasinya banyak sekali. Yang ini juga akan direncanakan sama Yayasan GAN, itu ide cerita akan dibuat secara profesional seperti itu. Ya, sekali lagi terima kasih buat adik-adik yang ini nanti admin Yayasan GAN akan menghubungi para pemenang seperti itu. Ya, untuk sesi berikutnya kita sudah dengar nih pemikiran, masukan, sharing dari narasumber. Nggak lengkap sepertinya kalau tidak disertai dengan tanya jawab dari seluruh partisipan peserta pada Zoom meeting hari ini. Ya, baik untuk izin Jen, itu ada dari Keluang bisa dipintai apa? Kata-katanya dikit itu masih ada tuh dari Keluang tuh. Gitu ya, boleh. Oke, dari perwakilan Keluang boleh nih kita dengar sepatah dua patah katanya untuk bisa di-sharing di forum ini. Dari Keluang bisa? Masih ada? Hai Keluang. Izin Pak. Ya.
Biar lu denger. Hah? Nih mana nih yang juara nih? Ya udah, atau kita nanti undang lagi ya teman-teman dari Keluang. Barangkali kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab kepada narasumber biar memperkaya lagi hasanah diskusi kita pada sore hari ini. Barangkali bisa dimulai. Muratara, moderator. Dari media, Pak. Muratara, oke, Muratara pertama ya. Muratara, kita buka 3 sesi pertanyaan dulu ya. Media dari media mana? Tanya apa? Ya, udah. Dari Gandus TV, Pak. Gandus TV ya, oke. Iya, Dari ya. Udah. teman-teman pelajar nih ada nggak nih? Itu yang namanya SMA negeri. SMA Negeri 1 Belitang. Ada yang mau Selamat ini sore. partisipasi? Mohon izin nih. Ya. Mohon izin. Siap. Saya untuk live Zoom dulu. Saya sedang berkoordinasi di rukun warga untuk vaksin besok. Oh, siap. Jadi sore ini saya jam 4 harus ke kantor RW untuk berkoordinasi. Siap, Pak Heri. Terima kasih kasih nih atas sudah. partisipasinya Terima di kasih ya. forum Terima ini ya. kasih. Ya. Salam buat warganya ya. Siap. Iya. Terima kasih untuk Jangan ini semuanya. sampein tuh ini pesan-pesan dari ini tadi para narasumber, jangan takut menolak, jangan takut melapor. Ya, terima kasih Pak Heri sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Eko? Halo? Ya, ada satu lagi nih kesempatan, siapa ya? Yang ini atau kita buka dulu yang di 2 penanya ini. Oke. Untuk Muratara boleh dilanjut? Oke, terima kasih moderator Pak Sekjen. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Iya. Perkenalkan, nama saya Rudartono, Ketua Yayasan Gugus Antisipasi Narkotika Nusantara, Kabupaten Muratara. Halo? Ya, lanjut. Ya, Kang. pertama yang saya hormati, saya banggakan yang selalu menjadi support kami, Ketua Yayasan Gugus Antisipasi Narkotika Nusantara, Bu Pani. Mana Bu Pani? Semangat terus ya. Siap Bu Pani, saya salut. Kemudian yang kita hormati Pak AKBP Heri Situ, Dir Narkoba, kemudian Kepala BNN Polda, Kepala BNN Sumatera Selatan, dan para narasumber yang lain, mohon maaf, barangkali tidak bisa saya sebut ke satu persatu, namun tidak mengulangi hormat saya karena waktu barangkali ya. Karena moderator ini berapa menit, moderator? Pokoknya strike to the point aja. Oke, thank you. Biar saya ingin yang lain punya kesempatan juga. Siap. Makanya saya tanya dulu, izin dulu. Oke. Saya ingin cuma barangkali hanya mewakili saja ya dari Polda Sumsel. Pak AKBP Heri Situ di Narkoba ya. Masih ada ya? Masih ada? Ada sepertinya. Masih ada Pak Dirjen, kita masih ada Pak. Siap. Thank you. Iya. Ini Pak Dir Narkoba, terima kasih. Tadi udah saya perkenalkan Pak ya, saya dari Ketua Yayasan GAN Muratara. Ini sangat menarik Pak. Karena Muratara ini salah satu zona merah ya Pak ya. Zona merah artinya boleh dikatakan salah satu daerah yang paling rawan narkoba. Memang betul Pak. Memang betul dan saya akui. Terutama di daerah Surolangun, Rawas ya. Surolangun Rawas, Kecamatan Ulu Rawas dan Rawas Ulu Pak. Dan kemarin ada berapa minggu yang lalu itu memang ada
pengerbakan atau penangkapan besar-besaran sampai menurunkan batalion dari Brimob, Pak. Halo? Ya, lanjut. Oh, siap. Nanti nggak dicatat lagi saya. Pak, ya Pak Derik, Dir Narkoba ya. Kemudian yang jadi persoalan yang sangat penting bagi kami selaku penggiat narkoba, dan kami sudah melakukan hal itu, Pak. Dan bahkan setiap laporan dari masyarakat terus kami tindak lanjuti ke pihak aparat penegak hukum, baik itu merupakan laporan langsung mengenai sarang narkoba, pengguna narkoba, maupun hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan sekitar yang ada di Kabupaten Muratara. Kemudian yang baru-baru ini mungkin Pak Dir Narkoba juga pernah dengar ada cuitan di FB Pak Depi Suartoni selaku Bupati Musira Utara. Mungkin Pak Dir udah baca itu. Bahkan saya sempat diviralkan Pak kemarin. Karena dimintai keterangan berkaitan temuan Pak Bupati. Katanya ada berapa desa yang memang boleh dikategorikan sarang narkoba, Pak. Bahkan di cuitan Pak Bupati menyampaikan ada keterkaitan pembiaran dari salah satu kepala desa, yaitu Desa Maur Baru, Pak. Desa apa, Pak? Maur Baru katanya. Ada pembiaran Maur, Pak. Maur Baru, Pak. Desa Maur Baru, Pak. Desa Maur. Sudah, Pak? Ya, udah. Ya, itu katanya Pak Kadesnya bekerja sama, boleh dikatakan pembiaran, Pak. Sehingga tidak ada penindakan. Nah, persoalannya gini, Pak. Kalaupun memang itu ada temuan hasil lidik, katanya lidik, Pak ya. Kalau saya lidik ini tugasnya aparat penegak hukum, Pak. Itu ada terindikasi ada beberapa desa yang sudah jelas disebut oleh Pak Bupati Depi Suartoni di EB-nya. Dikatakan zona merah. Nah, maksud kami selaku penggiat narkoba ini semestinya tidak mesti harus dilakukan keterangannya melalui EB. Mestinya dilakukan pemanggilan masing-masing kepala desa, undang aparat penegak hukum dalam hal ini BNN maupun Kasat Narkoba di bagian Kapolres Muratara, kita lakukan tindak lanjut semestinya, Pak. Dan pada saat ini juga kami dari Yayasan GAN mengharapkan kepada Bapak Bupati pada nantinya kalau memang ini didengarkan untuk lebih memberikan penindakan secara langsung, Pak. Dan itu kami tunggu penindakannya bagaimana. Kalau memang ada 3 desa ini, ada berapa desa ini benar-benar zero narkoba. Itu mungkin juga nanti kami mengharapkan kepada Dir Narkoba maupun Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan. Dan dulu boleh tanya dengan Bu Pani, dulu juga saya sempat diancam Bu Pani ya. Dan saya tetap berkoordinasi dengan Bu Pani dan Kepala BNN dulu waktu itu masih Pak John Turman. Pak Brigjen Turman itu, Pak. Itu Pak, yang daerah itu 3 daerah mana aja tuh Pak? Nanti saya share, Pak. Nanti saya share. Share aja langsung WA. Pak, salah satunya yang disebutkan oleh Pak Depi di media sosialnya dia, itu Desa Maur Baru, kemudian Embacang Lama, kemudian Desa Lubuk Kemang ya? Nah, Lubuk Kemang Lama, Pak. Termasuk dari daerah Kecamatan Rasulu, Pak. Itu cuitannya di EB, Pak. Selaku kepala daerah, Pak. Itu di status EB-nya, Pak. Ya, nanti mohon di-share aja langsung ke WA. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, artinya gini, Pak. Kalau memang dia sudah tahu ada transaksi narkoba, bahkan Pak Bupati juga tahu itu bandar besar narkoba, kenapa tidak langsung memberikan tindakan ataupun pemanggilan dengan pihak penegak hukum kerjasamanya? Kalau sudah dibaca oleh
Ya maaf ngomong Pak ya, kalau dibaca oleh para mereka yang terdapat kata-kata di situ, mereka sudah waspada gitu loh Pak. Ini jangan sampai ada apa gitu Pak. Bahkan menyudutkan salah satu kepala desa. Dan ini kalau saya kategorikan, ini sudah namanya tuduhan yang tidak langsung Pak. Karena kepala desa sudah saya konfirmasi, itu tidak benar sama sekali. Dan pernah berkoordinasi dengan Yayasan GAN itu sudah berulang kali untuk melakukan penangkapan di desa Maur itu sendiri Pak. Bahkan sudah saya lakukan itu Pak. Bahkan saya pernah diancam. Boleh tanya dengan Ketua Yayasan GAN dan juga Pak John Turman. Saya laporkan itu waktu itu. Barangkali itu saja Pak. Backingnya besar kalau backingnya. Mungkin juga Pak, mungkin. Jadi maksud saya, kalau memang Pak Bupati, saya terima kasih Pak Bupati sudah peduli, sudah langsung terjun ke lapangan. Ini kan PR juga. Tadi Pak Dir Narkoba juga mengatakan di situ salah satu Dir Narkoba itu yang paling rawan di Surolangun Rawas. Memang betul Pak, Surolangun Rawas. Kemudian ada beberapa waktu lalu penggerbekan besar-besaran di Patok Besi. Alhamdulillah Pak Bupatinya sangat merespon, bahkan sekarang sudah dikategorikan daerah bersinar Pak. Dan itu akan permanen tutup itu Pak. Dan alhamdulillah saya salut dengan Pak Bupati, Pak Wali Kota Lubuk Linggau, Pak S. Parana Putra Soe. Dan mohon nanti bisa Pak Dir Narkoba bisa langsung nanti kontak dengan Pak Kapolres Muratara ataupun nanti bisa langsung dengan Pak Bupati. Masalah cuitan Pak Bupati itu sudah saya tanggapi dengan sedemikian rupa supaya ini benar-benar ada kerjasamanya Pak. Dan kami dari Yayasan GAN dulu sudah berupaya mensosialisasikan, mengedukasikan seluruh kepada pelajar maupun kepada masyarakat. Cuma sekarang ya mohon maaf Pak, tidak kami lakukan karena COVID. Jadi ada juga yang namanya PPKM. Jadi mohon maaf, kami program itu belum bisa kami laksanakan sambil menunggu PPKM ataupun COVID benar-benar berakhir. Barangkali itu saja Pak Dir. Mohon maaf, mungkin sedikit karena semangat itu Pak. Semangat bagaimana kita benar-benar mengeroyok, memerangi narkoba ini, terutama di Kabupaten Muratara dan Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya. Dan kami siap untuk bekerja sama baik dari Polda Sumsel, BNN Sumsel dan daerah. Kami siap. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilapan, kata-kata yang kurang enak. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini mau kita sambung dulu ke penanggap selanjutnya dulu ya Pak Dir ya, baru nanti itu tergantung moderator. Iya. Nanti sekalian kalau ini bisa setelah ini baru dilanjutkan sama penanggap ya. Oke, Bung Ganus TV. Yang dari media tadi, Ganus TV. Ya, lanjut dulu. Izin, selamat sore, siang menjelang sore. Izin Pak Dir, Kepala BNN. Saya ucapkan selamat kepada Pak Dir atas pemberantasan narkoba di Sumsel ini, terutama waktu kemarin di Tangga Buntung dan baru kemarin saya dapat berita di Prabu Muli Pak. Selamat itu. Nah sebenarnya kalau masalah narkoba ini cuma satu Pak kuncinya narkoba. Setiap ada permulaannya dari kecil, setiap ada acara organ tunggal malam hari Pak, itulah penyebab asal muasal narkoba Pak, dari minuman dulu. Ini di Gandus kemarin, saya sering Pak melaporkan kepada Polda sebelum Pak Heru, waktu saat di Res Narkoba Polda Sumsel, sering Pak. Nah kalau bisa, acara malam hari itu Pak ditiadakan, biar Palembang ini zonanya zero Pak. Itu satu. Kedua, masyarakat ini Pak sering kalau melapor kayak saya kemarin, saya pernah diancam tapi saya nggak takut Pak. Saya ngirim surat ke Polsek pada saat itu. Saya rapat ikut, kenapa ini kamu enggak ini, mohon minta kepada gubernur atau wali kota seperti di daerah Jawa itu, dan termasuk kemarin kalau nggak salah Lahat apa Pagar Alam, ada peraturan daerah ditiadakan organ tunggal malam hari Pak. Itu yang sangat penting Pak. Orang nggak mungkin dari kecil Pak langsung nyicip langsung sabu Pak. Sabu itu nilainya mahal, satu. Kedua, dia dari kecil Pak, yang paling utama itu dia pasti dari minuman, lama-lama nyicip ke ekstasi, lama-lama kepengen tahu, akhirnya masuknya ke sabu. Nah saya kemarin diancam, bukan main melapor, kalau bisa Pak,
seperti itu langsung ditindaklanjuti. Jadi biar Palembang ini zero, Pak. Makanya saya ikut serta kemarin, saya sering ngomong, waktu di Tangga Buntung dibuat kampung narkoba, saya sangat setuju, Pak. Tetapi jangan digerakkan kepada pemerintahan kota saja, Pak, atau kecamatan. Karena saya lihat di kepolisian ini banyak, Pak. Ada forum kemitraan polisi masyarakatnya, terutama GAN-nya. Itu dirangkul semua, termasuk dari Karang Taruna. Nah, saya lihat sepertinya Karang Taruna sekarang kebanyakan tidur. Nggak ada program, kecuali kalau giliran politik, woi keluar semua itu. Si A, si B. Tapi giliran mau memberantas narkoba, saya lihat kayak kemarin, yang hadir itu cuma ke pemerintahan, tokoh-tokoh pemudanya nggak dirangkul total, Pak. Makanya saya sangat sayangkan. Kalau kinerja Bapak saya ngacung jempol, kalau saya ada jempol lebih dari 2 tangan, saya beri, Pak. Itu. Dan yang paling utama lagi, mohon Pak, dengan aparat yang anak buah Bapak yang saya setuju sangat kemarin, di tes urin, di tes ininya buat anti narkoba itu, saya sangat setuju, Pak. Nah, yang paling utama lagi, Pak, jangan dipermudah, Pak. Orang mau katai tadi kan apa namanya itu? Panti rehabilitasi, rehab buat pemakai narkoba. Kebanyakan, Pak, saya meliput kemarin saya dapat laporan itu orang sebenarnya bukan pemakai, tapi di situ dibuat pemakai, Pak. Padahal mereka itu pengedar. Nah, ini yang sangat terjadi miris. Gimana mau zero, Pak? Kebanyakan orang kalau dianya pengedar mengaku pemakai, dia pasti punya uang, akhirnya bayar, sudah selesai keluar, Pak. Nah, mohon Pak, kalau bisa kepada Kepala BNN Provinsi juga, kalau bisa jangan sampai dipermudah memberikan rehab buat pemakai narkoba. Lihat dulu, dan jangan kemarin ada kejadian saya lihat, dia pengedar tapi mengaku pemakai, akhirnya diberi rehabilitasi. Nah, kalau bisa jangan, Pak. Itu saja, Pak. Sekian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih buat Bu Pani undangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini kepada narasumber barangkali bisa langsung ditanggapin ya, terutama Pak Dir Heri Istu dan Kepala BNN Sumatera Selatan. Tapi kita juga ngebuka ruang buat narasumber lain untuk memberi tanggapan juga terkait pertanyaan dari partisipan. Oke, boleh dipersilakan Pak Dir. Baik, terima kasih dari Muratara ya, dari Pak Rudiatono ya. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Devi Bupati itu sebenarnya pernah disampaikan ke kami. Jadi kami bulan kira-kira Juni atau Mei itu, Juni kalau nggak salah, kita pernah dipanggil diajak berkoordinasi dengan DPRD Dapil 8. Nah, DPRD Dapil 8 adalah DPRD yang bekerja di itunya konstituennya ada di MLM. Jadi Musirawas, Linggau dan Muratara. Dari situ beliau ini anggota DPR ada 10 kalau salah dipimpin oleh ketua DPRD itu menyampaikan bahwa memang di wilayah MLM ini rawan narkoba. Jadi alhamdulillah dari sebagian laporan dari anggota DPRD itu kita sudah tindak lanjuti. Contohnya adalah di Corolangun kita sudah melakukan penindakan. Kemudian juga di wilayah Patok Besi yang disampaikan oleh mereka pun kita laksanakan. Kemudian ada bandar besar namanya Janggu di Lumbuk Linggau kita sudah tangkap, bahkan kita laksanakan namanya TPPU. Jadi Pak Ibrahim terus semangat saja, yakinlah bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Devi itu merupakan input buat kami. Kalau syukur-syukur link beritanya disampaikan kami, akan kita teruskan ke Polres untuk segera menindaklanjuti. Tapi saya yakin kemarin begitu di-announce oleh Pak Devi, Pak Bupati, nah itu tentunya sudah langsung ditindaklanjuti oleh Kasat Narkoba. Nah, nanti tugas kami adalah melakukan namanya supervisi atau melakukan memberikan petunjuk cukra arahan untuk menindaklanjuti dari apa yang disampaikan oleh Pak Devi tadi. Jadi di wilayah Muara Baru ya, dan wilayah yang lain di Rawas Ulu nanti kita akan melakukan pemetaan lagi. Tentunya kita akan bekerjasama dengan BNN ataupun dengan masyarakat yang lain untuk kita lebih petakan lagi, lebih pertajam lagi sehingga kita bisa melakukan lidik lebih dalam. Jadi memang tuduhan aja tidak cukup, Pak, karena narkoba itu
tidak bisa hanya katanya. Ya, Jadi narkoba ini kalau hanya katanya repot kita, karena kan di dalam pembuktian, dalam penanganan kasus narkoba itu harus ada barang bukti. Itu yang sulit. Jadi kita ketahui bahwa narkoba ini barang buktinya adalah yang sangat gampang sekali untuk dibuang. Jadi kita telat aja menggerbek, barang bukti bisa dilempar ke toilet dan lain-lain. Jadi memang dalam penanganan narkoba ini memang harus ada upaya lidik lebih dalam. Jadi saya yakin aparat-aparat Al-Kasat anggota saya ya di jajaran, Polres jajaran sudah berbuat banyak, tapi mungkin cari momentum yang lain. Jadi kadang-kadang masyarakat mintanya instan, kami perlu waktu Pak. Jadi nggak semudah di film Pak. Kalau kejahatan yang lain Pak, ada orangnya pasti kita tangkap, udah bisa. Ini harus ketangkap orangnya dan ada barang buktinya. Kita udah berapa kali bergebek, terpaksa kita lepaskan. Ya, benar-benar besar sudah kita petakan, kita tangkap, tapi barang buktinya KT. Mau apa lagi? Kita paksakan lagi nggak bisa. Kita geledah rumahnya kosong. Sekarang pengedar-pengedar pintar, tidak lagi simpan di tempat-tempat yang kita curigai. Nah seperti itu tentunya kita perlu sangat mutlak ya, perlu kerjasama dukungan dari masyarakat. Ya terutama para penggiat narkoba. Kalau punya data yang lebih, jangan ragu-ragu WA ke saya langsung atau nanti ke Kasat. Saya yakin Kasat tidak akan main-main ya, tidak ada Kasat yang bermain-main di narkoba ini. Karena sudah jelas sikap dari Pak Kapolri, sudah ada terlansir kepada bandar dan pengguna, termasuk juga statement dari Pak Kapolda, jihad, jadi perang melawan narkoba dari jihad. Jadi saya kira semua sama. Jadi kita mengkeroyok narkoba ini, tidak tegas dalam narkoba, tidak ada main-main dari anggota, terutama anggota. Jadi di Polda Sumsel ini sudah 33 lebih anggota yang dipecat oleh Pak Kapolda yang terkait narkoba. Saya kira kita tidak main-main ya. Jadi insya Allah apa yang dilaporkan oleh Pak Rudi tadi akan kita tindak lanjuti. Dan yakinlah kita sudah berbuat banyak, hanya momentumnya belum dapat. Saya kira demikian ya. Boleh tambah sedikit nggak? Ini mungkin apa pemasukan Pak untuk bekal kami Pak? Ya boleh. Karena ini kan udah pengalaman aku sendiri Pak. Ketika aku melapor dengan aparat penegak hukum, kan data itu nggak mungkin aku kasih kepada orang lain selain aparat penegak hukum. Waktu itu masih polsek Pak ya. Nah terus begitu kita laporkan datanya, ini mobilnya ada oknumnya dari situ, malah sorenya Pak kita yang diancam. Nah maksudnya ke depan kami dari penggiat narkoba ini, terutama saya ketua Yayasan Gan Muratara, Pak mohon perlindungannya Pak, baik secara hukum mungkin secara apa gitu Pak. Ini benar-benar sangat gimana kalau kami para mungkin yang hadir pada saat ini semuanya meyakinkan kalau kami bisa untuk berbuat lebih baik Pak untuk negara ini Pak. Tapi kadang-kadang Pak, ya namanya saja mohon maaf Pak, anggota juga kalau turun sendiri-sendiri berpikir mereka Pak, walaupun dia dipersenjatai. Loh kalau kami nanti saya sedikit Pak, jika tunggu di Palembang nih Pak, nah kita Pak jadi sambali wong Pak, iya. Semangat Pak, merdeka Pak. Iya, mohon sedikit masukan Pak untuk apa ya, gitu ya. Jadi kira-kira apa biar kalau yang bakal kami dapatkan Pak gitu Pak. Boleh saya jawab? Siap, ya. Siap Pak. Jadi begini, jadi untuk pelapor memang kan wajib dilindungi oleh undang-undang, sudah ada itu pasalnya. Ya, jadi yakinlah bahwa pelapor itu pasti dilindungi undang-undang. Dan mungkin kalau ada kebocoran seperti itu enggak apa-apa, nanti sampaikan ke saya, kita bisa runut itu. Ya, kita bisa runut kok bisa laporannya ini kok diketahui pelapornya. Itu enggak boleh. Bahkan hakim saja di persidangan tidak akan menyebutkan pelapor itu. Kalau itu membahayakan menjadi nyawa pelapor. Sudah ada di undang-undang, kita wajib melindungi. Jadi kalau memang ini cuma nanti begini teman-teman ya. Kalau melaporkan jangan nanti begitu ketangkep rekan-rekan bangga itu laporan saya itu. Gara-gara laporan saya si A masuk. Nah, jangan. Karena kita jadi pahlawan kesiangan. Kenapa? Begitu itu dia jejaring kan. Ternyata itu dia kawannya itu. Nah, jangan. Kita nggak perlu membahayakan diri sendiri. Nggak usah. Tetap kita konsisten ya untuk melaporkan berbuat sesuatu, tapi dengan clandestine saja. Jadi di permukaan kita tetap edukasi dan lain-lain. Untuk pelaporan cukup japri, cukup ini. Jadi begitu berhasil pun jangan langsung jumawa. Begitu bahasa kita ya. Ya kita nggak perlu. Yang penting jasa kita Tuhan yang tahu. Insya Allah Tuhan akan melindungi kita selalu. Amin, ya, amin. Ya. Amin. Sukses Pak Dir. Sama. Oke, moderator. Moderator masih mati. Bu Epa, moderatornya kemana? Dari TV Gandus tadi. Jen, apa pertanyaannya Jen? Halo. Halo.
Om Jen, mana Om Jen? Iya, ini undang Pak Joko nih. Kalau ada Iya, Pak Joko tanggapan mana ini suaranya? lanjutan dari penanya tadi, barangkali gini Pak Dir, dari teman kita media tadi sepertinya belum terakomodir ininya. Iya. Oh ya, ada pertanyaan kedua tadi ya? Iya. Ya boleh saya jawab lagi deh dari Gandus TV ya. Siap. Siap. Saya kira begini, organ tunggal ini saya menyikapi yang sama, tapi dari Gandus TV ya, dari pertemuan dari MLM itu, ya, dari kemarin itu langsung Pak Devi juga melakukan penindakan. Makanya waktu itu diterapkanlah peraturan perda yang sudah ada, perda pelarangan organ tunggal yang ada di Muratara itu, padahal perdanya 2019, dieksekusinya 2021 nih. Akibatnya apa ternyata? Ya sebentar, nanti saya sabar sebentar ya, saya jawab sebentar. Ternyata akibatnya adalah ada resistensi dari masyarakat situ, jalan ditutup. Tapi Pak Kapolda kita langsung action. Siapa yang menutup jalan kena pasal, itu bisa dihukum. Sama seperti yang ada di Sumsel ini. Seperti Palembang ini, Palembang memang antik ya. Jadi karakteristik masyarakat Sumsel ini memang kalau saya bilang tadi bangga terhadap sesuatu yang kadang-kadang salah. Ya, seperti duta itu kan sesuatu yang salah. Dia melakukan kriminal di luar negeri atau di luar ini, tapi begitu mau ini ada namanya berkahan ya. Ada sarese apa tuh di ada selamatan. Nah, itu kan salah. Jadi begitu jadi pernah masuk ke penjara pun bangganya salah. Sama dengan narkoba ini. Jadi kalau kita lihat di organ tunggal, ya memang demikian. Jangankan malam hari di Palembang ini, siang hari aja mereka nggak takut. Nah, contohnya ya kalau kita di YouTube ya, mungkin di Gandus TV selalu melihat tuh ya. Kita ketik saja musik organ tunggal Ketapati, langsung lihat tuh ibu-ibu lagi gini-gini ya, kipas-kipas on. Ada anak kecil umur di bawah 5 tahun atau mungkin sampai 10 tahun melihat, menonton. Nah, padahal kita tahu, jadi secara kemarin dari psikolog atau dari temuan dari anak-anak itu, golden age anak-anak kita itu pada usia 2 tahun sampai 7 tahun. Kalau anak 2 tahun, 7 tahun ada yang digendong ibunya terus melihat itu, dia akan terekam terus itu. Oh ini berarti hal yang bagus. Nanti salah. Ini tentunya perlu edukasi. Tadi saya sependapat, perlu edukasi bersama terhadap masyarakat, terutama orang tua. Bahwa itu nggak baik, jangan diajak orang-orang anak-anak kita menonton seperti itu. Pada usia-usia golden age tadi. Jadi kalau perda ini saya kira perda tentang ini saya kira itu domainnya Pak Kepala BNN nanti akan menyampaikan. Tapi perda organ tunggal kita sudah mendorong ke Polres-Polres untuk mendorong dari bupati di daerah-daerah untuk membuat namanya perda organ tunggal. Untuk perda-perda yang lain saya kira Pak Kepala BNN akan menyampaikan. Mohon maaf Jenderal. Terima kasih. Iya, barangkali saya coba ya meneruskan saja ini karena waktu dan mungkin saya ntar lagi juga harus mau diri karena ada kesibukan yang lain. Jadi tadi disampaikan di Muratara tadi memang sudah terdata juga oleh kita ada beberapa oknum ya dari kepala desa ya. Nah ini mungkin di daerah ini nanti bersama-sama dengan Pak Dir Narkoba dengan teman-teman di instansi terkait di Muratara dengan komitmennya Pak Bupati mungkin kita buat aja desa itu desa yang rawan tadi yang kepala desanya ataupun apanya itu kita buat desa bersinar saja di situ. Jadi kita desain dia jadi desa bersinar. Kita lihat aja kepala desanya itu kayak apa itu. Nanti kita lihat dia mau nggak komitmen nggak dia. Nah itu kalau nggak komitmen ya kita bersihkan juga dia. Kan begitu. Nah, jadi nanti kita buat desain itu semua aktivitas kegiatan P4GN di situ akan kita jalankan ya kita bersama-sama optimalkan perangkat-perangkat desa dari kepala desa sampai ke Linmas kita optimalkan semua dengan intervensi daripada BNN ya nanti kita optimalkan desa itu menjadi desa anti narkoba bukan desa narkoba. Nah itu ya, jadi pantauan kita bersama. Nanti kita rahasia-rahasia bersama terpadu kita lakukan di sana. Untuk masalah yang kedua, masalah yang tadi organ tunggal ada beberapa desa, ada beberapa apa?
beberapa kabupaten maupun wali kota sudah membuat, kalau perda mungkin Pak Dir terlalu lama, kita buat instruksi bupati aja atau peraturan bupati untuk meniadakan organ tunggal. Ya, itu ada sudah melaksanakan beberapa kabupaten, beberapa wali kota sudah melaksanakan itu. Nah, untuk itu nanti akan akan mengurangi, meminimais daripada kemungkinan terjadi penyalahgunaan narkoba. Nah, untuk tempat-tempat lain di wilayah kota, mungkin nanti secara terpadu, baik Polri, BNN, dan instansi terkait yang berkompeten, kita galakkan, optimalkan, kita seringkan rahasia saja. Rahasia-rahasia tempat-tempat yang mungkin terjadi banyak penyalahgunaan narkoba. Nah, ini kita rahasia dulu. Tapi untuk beberapa jaringan-jaringan, nanti akan kita duduk bersama dengan Polda dan ini yang instansi yang terkait lain, kita akan melakukan pengungkapan-pengungkapan. Memang permasalahan ini kita sudah lakukan juga TAT, tim asesmen terpadu, dalam rangka menyeleksi daripada orang yang diduga penyalahguna narkoba. Nah, ini kita cek database kita, adakah mereka jaringan atau memang pecandu atau korban penyalahguna. Nah, ini kita lakukan asesmen terpadu dengan melibatkan tim terpadu, ada jaksa, ada bagian hukum, ada Polda, ataupun Polres, BNN. Nah, ini kita seleksi. Apabila memang tidak ada jaringan, kita lakukan rehabilitasi di sana. Apabila ada jaringan, nah memang tadi ada permasalahan tadi, kok mudah direhab, memang permasalahannya berbeda barang bukti ini masalah. Makanya kita nanti selektif sekali dalam rangka penegakan hukum. Memang kalau itu sudah kita targetkan bandar ataupun apa, kita upayakan ada barang bukti. Tapi kalau skalanya itu rahasia, kita rahasia, memang kita seleksi lagi, kita cek lagi dalam komunitas yang banyak, itu kita akan bisa cek juga jaringan-jaringan yang ada di sana. Apakah misalnya INEK di situ digunakan di Kampung Baru, misalnya dari mana asal usul INEK itu? Kita akan kelompokkan, kita akan cek keterlibatan jaringan yang mungkin ada database kita, koordinasi dengan pihak Polda, kita akan cek, kita akan datakan untuk melakukan pengungkapan-pengungkapan yang berskala besar. Nah, ini yang bisa saya sampaikan oleh rekan-rekan semuanya. Jadi kita memang masalah narkoba ini ya memang betul-betul harus kita bumikan. Jadi kita nggak usah tanggung-tanggung lagi. Jadi kalau desa-desa itu jadikan desa itu berani melawan itu. Jadi berani melawan. Jadi jangan takut lagi jalan 1, 2 diancam lagi. Kalau perlu desa itulah yang melawan itu. Masyarakatnya itu optimalkan. Ya, jadi diancam siapapun, masuk oknum ataupun siapa yang ngancam, nah, laporkan itu. Ya, jadi nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Jenderal dan Pak Dir. Iya. Pastinya kalau ngobrolin bagaimana kita menanggulangi narkoba ini banyak hal yang perlu kita diskusikan. Makanya ini nggak berhenti di hari ini aja. Jadi bakal ada momen-momen lanjutan karena ini kita susahnya kita terikat waktu sih ya. Keterbatasan waktu. Baiklah teman-teman, terima kasih para partisipan, para narasumber yang sudah meluangkan waktu pada hari ini, kesempatan ini untuk berbagi, untuk memberi pencerahan kepada kita bersama-sama. Nah, sebelum itu kita coba minta closing statement dari Ketua Yayasan GAN Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Nur Pravianti Fani. Monggo Bu. Oke, terima kasih Jen kami yang selalu menjadi penyemangat di setiap kegiatan. Jen Arya. Story-nya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini, sehingga acara ini menjadi terlaksana tanpa ada hambatan apapun, walaupun hanya hambatannya sedikit. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, Mas Heidi,
Mas Gunawan Pagaru, kemudian Kak Mudi, kemudian Bang Yudi Bram, kemudian yang sama-sama kita ketahui bahwa kehadiran dari Pak Dir, Res Narkoba Polda Sumsel, dan Pak Joko, Pak Jenderal Joko, Kepala BNN Sumatera Selatan, kemudian Kepala Dinas yang berhalangan namun sudah terkonfirmasi, kemudian juga ada Duta Anti Narkoba Milenial Sumatera Selatan, kemudian juga yang tadi sudah hadir juga ada Bupati Oke Timur, Pak Enos, juga seluruh host dan kemudian seluruh tamu undangan yang ada di acara ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara ini, mengikuti rangkaian acara ini sampai dengan 2 jam lebih, namun rasanya waktu ini tidak cukup, tetapi apa daya, waktu jualah yang harus memisahkan kita. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, dan kepada peserta, silakan ditunggu untuk undangannya untuk menerima trofi dan lain-lain. Juga potensi-potensi yang ada juga insya Allah kita segerakan untuk bisa terus kita lakukan sosialisasi dan edukasi melalui film pendek. Terutama kepada adik-adik pelajar, tetap semangat, tetap terus berkarya, teruskan sekolah, jangan sampai terjadi putus sekolah karena pergaulan yang salah. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya ya. Iya, terima kasih Ibu Ketua. Ini udah di penghujung acara nih, tapi sebelumnya kami minta sebagai host minta waktu dulu sebelum kita tutup menyaksikan kompilasi apa yang sudah menjadi sorry, ini sinyalnya ya. Ini ada video kompilasi dukungan untuk kegiatan kita, kegiatan dalam secara luas, kegiatan pemberantasan penanggulangan narkotika di Indonesia maupun Sumatera Selatan. Oke. Nanti ya dicari dulu ya. Iya, tunggu sebentar. Iya. Izin menyampaikan, Jen. Tadi ada info dari Keluang, Kepala Keluang itu Pak Budi menyampaikan kalau belum nggak bisa masuk lagi ke webinar kita karena tower di Okut lagi hujan deras, Jen. Jadi tower di situ rubuh. Oke. Kasih, Jen. Ya kita gotong royong buat towernya. Iya rubuh katanya, mati lampu, hujan katanya rubuh. Ayo. Kalau Keluang nggak bisa ganti yang dari Belitang. Tempur Cak Rosi, Keluang 2 hari ini nyalip Belitang.
Jen itu kayaknya panjang umur keluang Jen sudah hadir itu. Ada sudah. Waktunya sudah habis. Kita lanjut lagi aja di waktu ini ya. Tapi setidak-tidaknya kepada teman-teman dari Keluang, terima kasih partisipasinya dan selamat atas terpilihnya sebagai pemenang di kompetisi film pendek Yayasan GAN terfavorit ya Sumatera Selatan. Baiklah teman-teman, terima kasih sekali lagi atas waktu dan partisipasi yang sudah diluangkan untuk mengikuti rangkaian acara ini. Semoga menjadi manfaat, semoga menjadi berkah buat kita, menambah wawasan, menambah ilmu untuk melindungi diri sendiri, Terima kasih banyak. melindungi sanak saudara, sahabat, handai tolan dari bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkotika ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Salam buat keluarga di rumah, salam buat teman-teman sekalian yang tidak berkesempatan hadir. Lain waktu kita bisa ketemu lagi di acara yang dan waktu yang berbeda dengan pengetahuan yang baru, dengan narasumber-narasumber yang baru. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti narkotika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab galau-galau.